salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wajhi rabbi fahmi. Amma ba'du. Pertama-tama kita sama-sama kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa, panjatkan puji kehadirat Allah yang Maha Suci, panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Berkat kudrah dan iradahnya kita masih sama-sama melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dengan tujuan sholat zuhur berjamaah dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini menjadi ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada paduka alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti semua nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita ngajelasin tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani dialah Allah yang telah memberikan nikmat besar. Di antaranya Allah memberikan nikmat besar kepada tidak cukup Islam saja, kepada orang Nasrani juga, orang Yahudi juga, semuanya Allah memberikan nikmat besar. Itu sifatnya Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ar-Rahimnya Allah, dialah Allah yang telah memberikan nikmat kecil kepada siapa? Kepada khusus bagi orang Islam, yaitu apa? Surga. Itulah diantaranya. Lalu yang kedua kata Musonif ya di dalam kitabnya Ibtidaan bil Kitabil Ajiz, mengikuti etika daripada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mengawali membaca Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Baqarah ataupun surat At-Taubah. Itulah sebagian para alim ulama ada yang menjelaskan sunnah hukumnya ketika di pertengahan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelah barokah minallah lalu Bismillahirrahmanirrahim baru baca surat At-Taubah. Lalu kenapa tujuannya ya? Ketika ada orang mati syahid ya, meninggal dunia, dia tidak usah dimandiin, tidak usah dikafani ya, langsung dikuburin dengan tujuan ya bajunya, darahnya itu menjadi catatan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kullu amrin jibalin la yubda'u bihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa aqtahu wa ajdamu ya. Kullu amrin jibalin ya, setiap perkara yang baik ya yang tidak diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru wa aqtahu wa ajdamu ya, maka itu perkara seperti hewan yang tidak ada buntutnya ya, atau seperti yang mempunyai penyakit borok. Ajdam itu penyakit judam ataupun penyakit borok yang disebut dengan penyakit kusta. Kalau sekarang mah penyakit kusta yang putih ya, yang ada di bibir, yang ada di kemaluan, penyakit kusta. Jadi hidup mah hidup cuman percuma hidupnya. Orang punya penyakit bahasanya kan kayak gitu. Jadi ketika kita mengawali kegiatan kita, ketika kita mencari nafkah ya, bekerja, harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan tujuan menjadi ada faedahnya, menjadi sempurna kerja kita, ibadah kita jadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah, dan kita ini hidup ini dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
ibadah kepadaku ya, kata Allah gitu ya. Jadi kita ini semata-mata itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan tujuan kita hidup di dunia ini dengan tujuan mukhlisin lahuddin, kudu ikhlas kepada agama ya, kudu taat ya, kata Rasul gitu. Sebagian manusia akan dinilai ibadah dan taatnya nanti di hadapan Allah asal diawali dengan ibadah niatnya itu sendiri. Jadi setiap orang akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah asal awalnya diniatin buat menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya, yang pertama dengan cara niat. Kita niatin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kata di dalam hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu diawali dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya segala perbuatan tergantung apa yang diniatkannya. Yang kata menurut Imam hakikatnya niat itu qasdun sayyin muqtarana dipilih melakukan suatu perkara, maka cara niatnya dibarengi dengan itu perkara. Menurut Imam Syafi'i ya, cara penempatan niat itu harus dibarengi dengan ketika kita rukun sholat harus dibarengi dengan takbiratul ihram ya. Ketika kita niat sholat maghrib misalkan usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allah. Di dalam hati mengucapkan sejak aku niat sholat maghrib 3 rakaat berjamaah menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Itu kata Imam Syafi'i ya. Menurut Imam Asy'ari termasuk rukun niat sholat mengucapkan atau dilaksanakan hukumnya sunnah dengan tujuan ya, takut ketika di dalam hati tidak terucap. Kata Imam Asy'ari, makanya kita ini ketika kita niat usolli di dalam hati ngomong niat ya. Karena itulah kata Rasul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya segala sesuatu perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapat apa yang diniatkannya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, itulah mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seterusnya kita menjelaskan tentang kalimat puji ya, pujian qadimul ala qadim ya. Puji ada 4 ya, qadimul ala qadim, puji qadim ala hadis, puji hadis ala qadim, puji hadis ala hadis ya. Ketika Allah memuji kepada dirinya sendiri ya, contohnya seperti kalimat wa huwal aliyyul azim, sesungguhnya aku ini adalah yang maha agung, maksudnya gitu. Ketika yang kedua qadimul ala hadis, ketika Allah memuji kepada manusia, contohnya kepada Nabi Ibrahim ya, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim, itu contohnya. Lalu yang ketiga puji hadis ala qadim, puji manusia kepada Allah ya, contohnya kayak kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu yang terakhir puji hadis ala hadis, manusia memuji kepada manusia. Misalkan kita memuji kepada misalkan Jair ya, si Jair misalkan mau ketabrak motor, kata Ki Amar misalkan, Jair mau ketabrak motor, kata Ki Amar, untung lo ada buah gitu, kata Ki Amar gitu. Gak boleh kayak gitu ya, seharusnya mengucapin alhamdulillah. Jadi alhamdulillah untung lo ada buah gitu, bahasa kasar gitu. Jadi puji hadis ala hadis, manusia memuji kepada manusia sendiri. Itu contohnya ketika kita sedang dalam perjalanan, misalkan ada yang nabrak ya, ada yang nabrak, kita amit-amit ya mau dibilang, jangan bilang untunglah ada buah, jangan. Kita memuji Allah dulu, alhamdulillah untunglah ada buah itu. Itulah ya antaranya ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua. Amin amin ya Allah ya